Pace bene, masih di mea culpa. Para culprit, hari ini kita mendengarkan kisah tentang perutusan dari Yesus. Lukas 10 ayat 1 sampai 9. Yesus mengutus 70 murid untuk pergi berdua-dua. Saya mencoba memikirkan ini dengan misteri panggilan. Nah, berbicara tentang misteri panggilan, dua hal juga yang saya pikirkan. Panggilan dalam arti untuk menjadi pewarta, menjadi pastor, menjadi suster, dan panggilan dalam arti yang lebih luas. Setiap orang kita dipanggil untuk satu misi. Dan panggilan kita itu sifatnya misterius juga. Artinya tidak semua kita pahami, tidak semua kita tahu mengapa ini jalan hidup saya. Ada yang karena saya usahakan, tapi toh Allah menghendaki dalam cara yang lain, yang tidak dengan gampang saya pahami, mengerti. Oke, kita coba lihat perutusan itu dan misteri panggilan itu setelah pertama-tama kita membaca bacaan ini. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, menunjuk. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki rumah, katakan lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Beberapa kata yang menurut saya menarik, tanpa bermaksud mengatakan kata lain tidak menarik. Yang pertama ini, Tuhan menunjuk. Tuhan yang menunjuk ke 70 murid ini. Jangan-jangan banyak orang yang ingin, seperti kita tahu banyak orang berkerumun mengikuti dia. Ada yang tulus ingin mengikuti, ada yang ingin mengambil untung. Tetapi yang tulus mengikuti dia pasti lebih dari 70 orang juga. Tetapi hanya 70 orang yang Yesus tunjuk. Dan lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Dari banyak kata yang mendalam artinya, kata menunjuk ini penting untuk saya, untuk mau mengatakan bahwa ini penyelenggaraan Allah. Tidak melulu hanya keinginan dari pihak kita. Tadi saya katakan kita mau mengaitkan perutusan ini dengan misteri panggilan. Tidak cukup saya berkata, saya mau jadi pastor. Atau dalam arti yang lebih luas, saya ingin membangun keluarga yang bagus, yang begini, yang ideal menurut saya begini. Saya ingin dapat pekerjaan begini, melakukan pekerjaan saya untuk cita-cita yang begini. Tidak selalu semulus itu. Penunjukan dari Tuhan dalam arti kehendak penyelenggaraan dari Tuhan. Toh itu juga yang kita terima dalam hidup. Tanpa bermaksud mengatakan bahwa kalau begitu tidak ada gunanya kita berusaha karena toh Tuhan yang menunjuk. Tidak juga.
mereka yang ditunjuk ini tentu mereka yang juga menunjukkan diri ke hadapan Yesus, sehingga mereka ditunjuk. Tidak mungkin juga dipilih yang tidak ada di tempat itu, yang lain yang benar-benar jauh. Sekurang-kurangnya ia berada di sana, bisa dihubungi untuk ditunjuk. Maka dua pihak bekerja. Dari pihak saya ada keinginan, pertama-tama keinginan untuk menyadari dan menerima penunjukan dari Tuhan. Dan yang kedua, dari pihak Allah yang selalu memiliki inisiatif memulai yang baik dalam hidup kita. Nah, tadi dikatakan ini bisa berbicara tentang panggilan sebagai pastor, sebagai suster, hidup membiara. Ada yang orangnya getol tetapi tidak cocok. Ada yang orang tuanya getol tetapi anaknya tidak. Ada yang baik anaknya getol dalam arti berkeinginan kuat, orang tuanya berkeinginan kuat, masuk ke seminari tidak cocok, akhirnya keluar. Ada yang dari pihak dia ya nothing to lose, saya ikutlah daripada di tempat lain. Atau ada yang masuk karena putus cinta, ternyata cocok. Motif awalnya tidak begitu kuat, tetapi dimurnikan dalam waktu karena Tuhan yang menunjuk, dan lanjut. Demikian juga tadi dikatakan dalam itu konteks yang lebih sempit. Dalam konteks yang lebih luas, setiap orang juga memiliki penunjukannya masing-masing dalam hidup. Baik juga untuk kepentingan refleksi, kita menarik bacaan ini untuk hidup masing-masing. Jangan-jangan saya sudah ditunjuk untuk karya ini, untuk menjadi seorang tua di keluarga ini. Saya direstui oleh Allah, maka ada misi yang harus saya jalani. Dikatakan, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Ini tanpa interpretasi yang jauh-jauh, kita sudah tahu ada bahaya, ada kesulitan, ada tantangan. Maka dalam misi kita ada kesulitan. Menyadarinya penting juga untuk mengetahui bahwa tidak selalu gampang hidup ini. La vita non è sempre dolce, katanya. Hidup itu tidak selalu manis, tidak selalu gampang. Menyadari ini bahwa aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala, membuat kita sekurang-kurangnya mempersiapkan diri pada kemungkinan yang tidak kita harapkan, pada ketidaknyamanan, pada tantangan, pada kesedihan-kesedihan, pada kekecewaan-kekecewaan yang ada di hadapan kita. Satu paket dengan misi kita. Tetapi yang menarik lagi, kata yang pantas untuk direnungkan, kalau kamu memasuki suatu rumah, bagian dari misi, katakanlah lebih dahulu, ini yang pertama, damai sejahtera bagi rumah ini. Itu yang pertama. Bukan dikatakan pertimbangkan ini cocok atau tidak dikunjungi. Mereka ini akan menolak atau menerima. Bukan itu. Tetapi katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Kalau kamu katakan itu, kalau kamu bagikan damai, seperti dalam bacaan ini, ada dua kemungkinan. Ada yang menerima, ada yang menolak. Saya pikir ini juga terjadi. Saya berniat, para culprit, berniat berbuat baik. Tapi tunggu dulu, tidak dengan sendirinya perbuatan baikmu akan diterima oleh orang-orang. Sudah diantisipasi oleh Yesus kemungkinan itu. Jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Rupanya ada kemungkinan, ada juga yang tidak menerima. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah. Makan dan minum itu kegiatan paling mendasar, menyangkut langsung ke kedalaman diri kita. Kita makan, kita percaya ini untuk kehidupan saya. Untuk berani tinggal, berani makan, dan berani minum di satu rumah, itu menunjukkan kesatuan, kesanggupan untuk
masuk lebih dalam, untuk benar-benar berada bersama dengan siapa yang dikunjungi, dengan di mana misi itu berlangsung. Sekali lagi ini bisa berbicara tentang misi khusus para pewarta, tapi menyangkut juga misi dari seorang Kristen. Makan dan minum itu sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Itu juga bagian dari upah, bagian dari yang dapat kita alami, kita nikmati. Tetapi yang menarik pada akhirnya dikatakan, kalaupun sudah tinggal di sana, kamu bagikan damai, kamu makan dan minum, dan kamu sembuhkan orang, katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Dibawa kita lebih daripada level humanis, membawa kepada Allah siapapun yang kita kunjungi. Keluarga ini, di mana saya berada, dibawa kepada Allah. Tidak hanya sekedar ini baik, itu baik dilakukan. Tetapi ini baik dan itu baik, dan ini kita lakukan karena dan di dalam Allah. Ada muatan rohani. Ada Allah dalam pewartaan itu. Karena banyak juga sekarang berkata tentang kebaikan, tetapi mengabaikan kehadiran Allah. Toh, merawat Allah itu tetap hidup. Itulah bagian dari iman kita. Keyakinan yang membuat kita memiliki kekuatan untuk melakukan pewartaan. Sebagaimana pengutusan yang diinisiasi oleh Yesus ini sendiri. Pace bene.